Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan juga orang-orang yang tetap istiqomah untuk selalu senantiasa mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita umat akhir zaman ini kiranya selalu senantiasa istiqomah untuk mempelajari Al-Quran. Dan kita berharap semoga juga Al-Quran yang kita pelajari ini bisa kita amalkan dan nanti menjadi amal yang berat timbangannya, bisa menjadi hujah di hari kiamat, dan sehingga Al-Quran juga nanti berubah menjadi makhluk dan memberikan syafaat kepada kita. Ya Allah, dulu dia sudah mempelajari aku dengan kondisi yang lelah, kondisi yang mengantuk, jadi sekarang gantianlah aku yang akan memberikan syafaat kepadanya. Dan insya Allah, Bapak saudara-saudaraku sekalian, para ikhwan fiddin, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tidak memperpanjang kalam, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali kepada persoalan pembahasan di awal tadi, pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid. Nah, persoalannya adalah ketika ada pertanyaan, sejauh mana pentingnya? Maka kita bahas dulu tentang hukumnya. Hukum mempelajari ilmu tajwid, ya, atau dalam tahsin kita sekarang terkenal dengan istilah tahsin. Sebenarnya sama, tahsin tajwid sama, ya. Tahsin itu membaguskan Al-Quran. Kenapa itu tajwid? Tajwid itu mengikuti hukum-hukum yang ada di dalamnya, ya. Bahwasanya hukum mempelajari ilmu tajwid, ya, yaitu ada dua, ya, ada dua. Saya jelaskan dulu, ya. Di baru saya tulis tentang apa saja ilmu tajwid itu, ya. Saya jelaskan untuk mukadimahnya dulu, ya. Definisi ilmu tajwid. Tajwid menurut bahasa Arab artinya membaguskan, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf melalui makhrajnya atau tempat keluar huruf dengan memberi hak dan mustahaknya. Hak adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut seperti al-zuhar, al-isti'la, itbaq, dan semisalnya. Mustahak adalah efek yang timbul dari sifat asli seperti isti'la memberi efek tafkhim, istifham memberi efek tarkik. Artinya bahwasanya huruf-huruf itu harus kita keluarkan menurut haknya atau makhrajnya, tempat keluarnya. Maka kalau kita mau membaca Al-Quran yang meliputi di sana ada huruf-huruf, maka kalau keluarnya tidak dari tempatnya bisa dipastikan maka akan salah huruf, otomatis salah arti. Maka inilah penting kita belajar makhraj. Adapun sifat itu efek yang ditimbulkan. Contohnya ketika huruf itu dimatikan. Contohnya huruf, misalnya huruf ba, misalnya babi bu bab. Nah, ketika dimatikan bab, apa nih sifatnya? Bab berarti bab itu tidak bisa mengalir suaranya. Maka dalam istilah sifat itu namanya yang tidak bisa mengalir suaranya namanya syiddah. Lalu apalagi sifatnya? Bab, memantul, qalqalah. Itulah efek, itulah mustahak yang ditimbulkan dari makhraj yang diucapkan atau huruf yang diucapkan. Itu yang pertama, jadi definisi tajwid, ya. Itu membaguskan. Kemudian yang kedua, hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teoritis adalah fardu kifayah. Jadi mempelajari ilmu tajwid, ilmu teori-teori ini itu fardu kifayah. Sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4,
yang saya bacakan tadi, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil pada ayat di atas berarti membaguskan suara huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat waqaf, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ketika mendefinisikan makna tartil. Nah, artinya kalau kita mempelajari ilmu teori, ilmu tajwid, kenapa disebut fardu kifayah? Fardu kifayah secara fikih, apabila sudah ada seseorang mempelajarinya, yang lain sudah terlepas kewajiban atau tidak terkena dosa. Ya, artinya kenapa sampai dia definisinya ilmu tajwid itu mempelajari hukum atau teori tajwid itu fardu kifayah, karena tidak semua orang bisa memahaminya. Ya, salah satu contoh yang pernah saya jelaskan, saya di satu lokal, satu kelas tempat saya itu ada kurang lebih 20 orang, ya. Dan akhirnya tersaring, seiring waktu berjalan tersaring tinggal 6 orang. Tinggal 6 orang. Ketika itu saya di level 2. Level 2 itu sudah belajar tajwid. Tinggal 6 orang. Enggak bisa lanjut karena memang tidak semua bisa mampu memahami secara mudah ilmu tajwid itu. Padahal memang sebenarnya ilmu tajwid atau ilmu teori itu memang sebenarnya cuma hafalan. Tapi kan jangan sampai cuma sekedar hafalan, tapi dia juga bisa mampu mempraktekkan yang menjelaskannya. Nah, bagi seorang guru, ya ilmu teori itu penting, perlu. Ya, kenapa? Karena memang dia harus bisa menjelaskan ketika mad'u bertanya, yang sudah pernah saya jelaskan. Contohnya huruf nun mati berjumpa kaf atau qaf. Itu kan kalau istilahnya bunyinya kan ang gitu kan. Ang, lo kenapa nun jumpa kaf atau kaf bisa jadi ang? Lalu si murid bertanya, Ustaz, ini kok bisa ang? Ya pokoknya gitulah, bacanya harus ang, nun mati jumpa kaf atau kaf harus ang. Kan gak cuma sebatas itu kita jawabnya, harus dijelaskan kenapa bisa ang. Oh, namanya ikhfa, ya kan, ikhfa hakiki. Nah, itulah bisa mampu memberikan penjelasan dan juga termasuk hukum-hukum yang lain, ya kan gitu. Nah, kemudian ya, kalau yang disebut fardu ain yaitu membacanya, berarti mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, ya. Tapi membacanya, membaca Al-Quran itu wajib dengan tajwid. Artinya walaupun kita nggak tahu istilah-istilahnya tadi, tapi kita tahu cara bacanya, itu sudah cukup. Saya nggak tahu nih nama hukumnya apa, saya nggak tahu nih matnya apa, tapi saya tahu matnya ini panjangnya berapa, misalnya. Namanya saya nggak tahu mati jumpa ini jumpa ba misalnya, nggak tahu saya nama hukumnya, tapi saya tahu bacanya ini jadi nah, ya kan, berubah jadi mim misalnya, ya kan. Nggak tahu saya namanya, tapi saya tahu cara bacanya, itu sudah cukup. Itu nah fardu ain. Jadi membacanya itu memang harus wajib dengan tajwid, itu fardu ain dengan tajwid. Adapun mempelajari ilmu teori itu fardu kifayah. Nah, itu dua mukadimah yang saya rasa cukup ya. Jadi definisi ilmu tajwid itu untuk membaguskan bacaan, ya, dengan hukum-hukumnya dengan tajwid. Kemudian hukumnya terbagi dua, ya, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Jadi ilmu tajwid itu yang paling pokok, yang mendasar, yang paling perlu harus dijelaskan adalah makhrajul huruf, ya, makhrajul huruf. Corona. Ambil kopi. Mau kopi, diambil kopi. Ambil kopi. Kopi. Ada di rumah. Mau? Jangan kesana.
Apa gitu ya? Makhraj ini artinya tempat keluar, ya kan? Artinya tempat. Nampak ini Pak, bisa nampak. Tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Jadi kenapa kita penting mempelajari ilmu tajwid atau belajar tahsin? Karena memang saya jelaskan secara ininya ya, teorinya ya. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah satu, dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Yang kita bukan orang Arab itu dipastikan ya, pasti ada hal-hal yang kadang hurufnya itu bisa tidak sesuai dengan huruf-huruf Arab. Contoh, kalau kita misalnya, kita orang Indonesia nih ya, S misalnya, S itu huruf Arab, S bisa sampai berapa? S di mana kan S kita lah misalnya. Ada fa, ada sa, ada so, ada sya. 4. Jadi kalau kita pukul rata semuanya sa semua, dipastikan salah. Ya kan? Kalau kita mana ada istilah syafa, ya kan? Kalau kita bicara saya, nggak ada saya, nggak ada faya, nggak ada soya ada, sulit. Ya kan? Nah, artinya yang hurufnya saja, ya itu ada perbedaan dalam pengucapannya. Nah, dalam pengucapannya tadi, yang 4S tadi itu jelas makrotnya berbeda-beda, walaupun sama-sama dari lisan, tapi letaknya sama. Kenapa? Dan terbukti dari setiap yang saya, misalnya ada yang talaki sama saya, nah contohnya lah teman-teman kan, kadang-kadang sulit mengucapkan sya, begitu sulit sekali mengucapkan sya, ya kan? Di tempat lain juga begitu, sya masih sa. Misalnya ketika ta'awun as-syaiton itu kita, karena kita tahu teorinya itu, kita tahu posisi lidahnya itu kurang turun ke bawah. Syaiton seharusnya syaiton misalnya kan. Asyhada tidak as-syahada tapi asyhada, syahada, sya, ya. Nah, jadi itu. Nah, sementara itu tadi ya. Nah, kemudian orang Arab, ada teman saya namanya Pak Sofi. Itu ketika beliau umroh, Pak Sofi cerita sama saya, teman saya, Masya Allah. Di Madinah itu orang-orang Arab aja masih membuat halakoh tahsin. Oh, ini ada Pak Sofi, betul Pak Sofi ya? Masya Allah. Ada referensi Pak Sofi. Masya Allah, luar biasa. Nah, artinya apa? Bahwasanya Al-Quran itu memang bahasa Arab, tapi bahasa Arab belum tentu bahasa Quran, yang pernah saya jelaskan. Kenapa? Karena ketika kita membaca Quran yang bahasa Arab itu harus dengan tajwid. Tapi ketika orang Arab tidak berbicara Arab, yang memang tadi Quran bahasa Arab, tidak perlu dengan tajwid. Coba Bapak bayangkan kalau orang Arab tuh ngomongnya pakai tajwid. Ada mad lazim, lembut, ada itu biguna, Jawa halus berarti ya. lembut. Minimal mad wajib lah yang 4, mad lazim udah jelas 6. Nah, gimana aduh repot sekali. Makanya kata Allah dalam sebuah diskusi, kalamku dengan kalam-kalam yang lain itu perbandingan sama seperti aku dengan yang lain, dengan makhluk yang lain. Dengan makhluk sama seperti aku dengan makhluk. Jadi nggak ada bandingannya dan bukan bandingan dan nggak bisa dibandingkan. Makanya Al-Quran itu wajib membacanya dengan tajwid. Itu teorinya ilmiah yang ketiga ya. Jadi Quran yang bahasa Arab, kita orang Indonesia dipastikan kemungkinan salah itu lebih besar, ya kan? Nah, kemudian yang kita orang Indonesia itu hurufnya itu tidak sama, ada yang tidak sama walaupun seperti kesannya sama tadi huruf S tadi. Yang ketiga, orang Arab aja masih ada yang belajar ya tahsin. Kemudian yang keempat,
di masa sahabat, di masa Rasulullah dulu ya, itu ya langsung Rasulullah yang mengajarkan mereka Al-Quran. Itu tidak semua bacaannya bisa sama seperti Rasulullah. Bayangkan. Nah, Rasulullah merekomendasikan ada 5. Salah satunya Ubay bin Ka'ab, ya kan? Itu yang paling bacaannya paling bagus. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, satu lagi lupa saya, Utsman bin Affan, lupa saya apa ya. Nah, ada 5. Artinya apa? Tidak semua sahabat, artinya semua sahabat bisa baca Quran, tapi yang paling yang mendekati bacanya seperti Rasulullah itu 5 orang. Nah, apalagi kita yang orang bukan orang Arab, potensi salah jauh lebih besar. Nah, kita belajar. Nah, kemudian yang keenam, bahwasanya huruf-huruf Arab itu atau huruf Al-Quran itu ada berapa? Ada yang bilang 28, ada yang bilang 29 kan? Berarti ya, kita ambil yang 29 lah ya. Ada 29 huruf. Ya kan? Ada 29 huruf. Nah, sementara ya, makhrajul huruf itu ada 5. Jadi kita jelaskan, makhrajul huruf ada 5. Kalau dia makhrajnya juga sama-sama 29, nggak sulit kita membacanya. Misalnya ada huruf-huruf yang memang keluar dari lisan, lisan, dari mata, dari kepala, dari yang sampai 29, gampang. Ini ternyata huruf 29 tempat keluarnya cuma 5. Ya, ada 5. Cuma 5. Berarti intinya ada huruf-huruf kembar. Artinya satu tempat keluar tuh bisa jadi lebih dari 1. Ibaratnya saudara kembar, saya pernah jumpa ada 2 orang saudara kembar perempuan ketika itu. Saya tanya, karena saking miripnya, betul-betul mirip. Ya, Dek, itu mama kalian tuh kalau manggil nggak pernah salah. Pernah juga om. Bayangkan mamanya saja yang melahirkan dia, yang mengeluarkan dia, melahirkan dia itu bisa salah manggilnya. Akhirnya dikasihlah tanda. Artinya yang orang yang sering jumpa dia saja bisa salah. Apalagi yang orang lain yang jarang jumpa atau tidak melahirkannya kan. Artinya apa? Orang Arab saja masih ada kemungkinan juga bisa salah, maka belajar tahsin, belajar baca Quran dengan benar. Apalagi kita, karena di dalam Al-Quran itu ada bahasa, ada huruf-huruf yang kembar. Berarti artinya bagaimana cara kita membedakan huruf-huruf itu? Contohnya huruf apa yang kembar? Salah satunya misalnya huruf kembar ya, yang makhrajnya sama misalnya kan, yaitu huruf sa, ya kan? Nah, sa, so, dan ya za, huruf sofir, ya, za, sa, dan so. Kalau za, oke lah, kita udah bisa bedakan. Tapi sa dan so, ini contohnya mungkin ketika dia diucapkan sa, so masih bisa, tapi ketika dimatikan as bisa sama nanti khawatirnya kalau tidak tahu memposisikannya. Atau baca bismillah, kalau tahu kiatnya bismillah sama kan, itu bisa so padahal itu adalah sa, dikhawatirkan. Maka untuk bisa mengetahui bagaimana kita bisa membedakan huruf kembar ini atau saudara kembar tadi, bisa membedakan tadi, perlu diketahui sifat-sifatnya. Oh, si fulan ini sifatnya begini, yang satu sifatnya begini. Dari sifatnya lah kita bisa membedakannya. Maka ada nanti pembahasan kita sampai kepada sifat-sifat huruf. Sifat huruf itu membedakannya. Gitu. Nah, kita bahas yang pertama dulu, makhraj. Yang pertama, ya.
Al-jauh. 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 Nah, al-jauh ini saya berusaha ingin memberikan penjelasan ya, terperinci ya. Ada 3 hal tentang al-jauh. Tapi ya, kalau di kitab-kitab tajwid ya, memang dia tidak terjelaskan 3 hal seperti ini, tapi saya berusaha mendetailkan penjelasan itu biar mudah. Saya mencari analogi-analogi, menganalogikan biar kita mudah memahaminya. Al-jauh itu ya, pengertian dasarnya cuma dibahasakan suara dari rongga mulut. Maka saya bagi 3 hal. Al-jauh ini meliputi 3 hal. Pertama, dia meliputi identik dengan suara. Efek tebal, efek tipis. Nah, bagaimana huruf-huruf yang ketika dia huruf itu efeknya tebal, bagaimana mimiknya? Bagaimana ketika huruf itu efeknya tipis, bagaimana mimiknya? Nih, contohnya yang kita kasih tadi. Sa ini huruf tipis efeknya, atau istifal ya. So ini efeknya tebal, atau istilah ya, tebal. Nah, berarti ketika dia membaca huruf yang tipis itu identik dengan senyum. Saya silakan sana analogikan seperti orang tersenyum. Sa. Kalau yang so, seram lawannya. So. Kenapa? Nanti ketika dia dimatikan, apalagi berbaris kasroh, berbaris bawah, kalau sin itu tidak senyum bisa dikhawatirkan so. Nah, cuman kalau huruf istilah walaupun berbaris kasroh jangan senyum, karena menjaga ketebalannya. Itu nanti kita akan lihat ya. Karena menjaga ketebalannya. Saya sui, dui, pai. Kalau si senyum dia khawatir malah ketukar jadinya huruf bukan so, jadi si. Si. Coba kalau nggak senyum, sui. Tapi jangan sui ya. Siroto, 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 bisa sin khawatir. Memang dalam qiraat yang lain ada siroto, ada ziroto, tapi kita tidak bicara tentang qiraat ya. Itu lain lagi ilmunya nanti ya. Ya, memang ada yang qiraat itu ada siroto, ada ziroto, karena ada memang satu makhraj. Itu persoalan logat. Itu tidak ada ilmu qiraat itu ya. Maka huruf tipis identik dengan tersenyum, huruf tebal identik dengan seram. Berarti persoalan jauh, persoalan mimik. Dan dia lebih bersih. Bismillah itu nggak ada yang huruf tebal kan di kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu memang dia tafkhim, tapi tetap dia masuk kategori istifal. Tafkhim tebal tapi istifal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau mau lebih santai lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bukan soal nada, yang penting bacaannya benar. Kalau sudah tajwidnya betul, tajwidnya sudah kita kuasai, silakan mau nada kayak mana saja. Yang dangdut, ya, nada yang diizinkan, ya. Nanti kayak lagu Caca pula kan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Waduh kacau. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai nada dangdut, ya. Jadi mimik itu mempengaruhi. Kalau dia berbaris kasroh, kalau dia berbaris fathah, ya berbaris fathah senyum tipis.
a. Kalau Arab ini tidak seperti kita mengucapkan a kita a seperti sendiri abata faza ya. Kalau yang kasroh idi senyum lebar idtv si ji senyum lebar itu menjadi sempurna. Kenapa? Kalau dia doma manyun u tu. Tapi jangan langsung start duluan. Kalau kata teman saya Pak Sofi itu bilang jangan start duluan. Bu tu su bu tu. Nah, harus itu. Tu. Balik. Kenapa dia harus maju? Nah, kalau dia ketika mengucapkan fathah tidak tersenyum tipis, itu tadi bisa sengau suara itu. Atau ketika kasar tidak benar-benar tersenyum, bisa jadi huruf e. Alaihim. Kalau doma tidak benar-benar manyun bisa jadi o. Iya karena budua. Nah, itu menghindari dari perubahan huruf. Ya, itu. Nah, kemudian kita lanjut. Kedua, ini bisa dipahami Pak? Ya. Nah, tadi aljab. Jadi aljab itu kita kuasai dulu. Memang semua di materi-materi kitab tajwid itu aljab itu pembahasan awal. Ya. Ingat, salah saya lagi. Aljab identik dengan suara. Suara mana dia? Rongga mulut. Ya, jangan sampai ada suara satu lagi lawannya rongga hidung. Ya, ada satu lagi rongga hidung. Jangan sampai. Nah, dia juga meliputi huruf-huruf mat. A I U. Jangan sampai masuk ke rongga hidung. A I U. Jangan. A I U. Putih suara hidung itu kalau dipegang, ditutup, dengung dia. Dengung, sengau. Mimi karena dia juga identik dengan huruf-huruf tebal dan tipis, isti'la dan istifal. Maka bagaimana kalau mimiknya huruf tipis? Ya kan? Senyum. Kalau tebal seram. Huruf-huruf istilah huruf tebal ada berapa Pak? Ada 7 istilah. 7. Usodo tiong tiu. Ya kan? Kho, so, do, to, zo. Nah, apa lagi? Kop, ya. Ya. Usodo tiong tiu itu matanya. Dan jangan mulutnya apa bibirnya kho, so, go, jangan maju karena dia huruf lidah, jangan bibirnya ikut. Ada yang tanyakan dari sini? Belum. Udah paham? Pas. Pas. Bisa dipahami? Ada nggak bisa dipahami? Bisa pahami Pak ya? Mau cukup atau lanjut? Masuk ke yang kedua? Lanjut. Yang kedua al-halqi. Ya. Apa al-halqi? Al-halqi, tenggorokan ya. Ada huruf-huruf yang dari tenggorokan. Ada berapa Pak? Ada? 5. Jangan kena jebakan Batman. Ada 6. Ada 6. 6 terbagi 3. 6. Jadi huruf tenggorokan itu dibagi 3. Tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Nah, di sini nanti ada huruf-huruf kembar yang kadang bisa ketukar bagi sebagian orang. Nanti ketika membaca, ketika tidak bisa memposisikannya, maka ketukar. Atau sebenarnya dia tahu, tapi dia tidak tahu teorinya. Atau dia tahu teorinya, tapi masih sulit mengucapkannya. Maka ini pentingnya belajar.
kalau kita sudah belajar walaupun salah, tetap dapat 2 pahala. Kalau nggak belajar, bisa jadi 2 dosa. Dapat. Ya jelas, dosanya nggak mau belajar, dan yang kedua dosanya pasti salah. Nah, langsung ya, tenggorokan huruf 6. Yang 6 itu dibagi 3. Tenggorokan bawah. Ini yang bawah. Yang bawah yaitu apa? A dan H. Jadi A, H. Kita tarik kemari di al-jawabnya, ya. Kita tarik ke al-jawabnya. A, H, ya. Jadi kita tarik ke al-jawabnya. Tapi saya jelaskan dulu hurufnya ya. A, H. Yang tengah apa Pak? H. Yang tengah betul apa betul? Oh itu Yang tengah itu H, A dan A dan H. Nah, lupa. Yang tengah, yang atas, yang atas, ketukar. Kalau dia A, berarti abangannya pakai abangan ya. Nah, itu aja nadagannya. Kalau H kan A dulu. Nah, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, Abangnya lah. ini 5, abangannya abangan H. iyalah. Kan dia Nah, enak kan? Memahaminya kan? Bedakannya kan? Itu aja. Minum. Sama sekali. Pangkal lidah. Itu di lidah. Pangkal, memang dia deketan antara ko dan K itu deketan. Maka kadang-kadang orang ketika mengucapkan kalimat takbir itu kadang dia sebenarnya mau pakai kaf yang hamas, tapi kadang dia kelewatan masuk ke ko. Allahu Akbar itu ko bisa dikhawatirkan. Harus dapatkan lu makhrajnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dapatkan kafnya dulu. Allahu Akbar. Jangan akhbar. Karena saya pernah dengar begitu. Ya. Bisa dipahami ini Pak 6 huruf ini? Ada atau H sama H kadang ketukar, itu contohnya di Al-Fatihah saja atau di Bismillah. Bismillahi itu H apa? H besar ya. Bismillahi, tidak Bismillahi. Bismillahi Ar-Rahmani, H kecil, udah Ar-Rahmani, baru Ar-Rahimi, Ar-Rahim. Kadang karena sulit dia nggak tahu apakah sulit atau dia tidak tahu. Ar-Rahim. Nah, kalau orang Arab memang udah nggak tukar. Kita orang Indonesia itu pun mereka Arab ini Al-Nabi. Maka perlu kita belajar ya. Insya Allah Allah ya. Amin. Kalian untuk bisa mudah mempelajari ilmu tajwid ini. Ya, jadi ini yang saya ketukar. Ini juga gha sama kho. Jangan sampai khairil, harus khairil. Itu apa? Jangan kho. Jangan mulutnya, jangan bibirnya, jangan kho. Karena dia bukan huruf bibir. Huruf apa? Kho itu tenggorokan. Paling atas. Kho tidak kho. Kalau kho terlibatlah huruf wow, huruf bibir. Kho.
Bibir ini walaupun dipegangi, kalau bukan huruf bibir tetap keluarnya sesuai dia. Kho. Coba kalau dipakai yang tadi tuh. Payah itu tahan, nggak bisa. Kan? Nah sekarang kita latihan. Latihan di apa namanya, dikaitkan dengan al-jawfnya. Tapi latihan makhrajnya dulu. Oh nanti latihan al-jawfnya. Coba Pak. Dari Pak segini. Ya. Jadi ini peningkatan grade-nya harus lama-lama harus tingkatkan ini. Kalau kemarin mungkin masih dibiarkan dulu, pembiaran. Sekarang Pembenaran. Pembenaran. Iya, betul. Ya. Jadi apanya kalau nanti udah mulai ditingkatkan, seharus mungkin ya kalau berusaha tetap ya nggak apa-apa, tapi tetap ditingkatkan ya. Minimal udah Kalau mengerti Pak gitu. Faisal mungkin dari sisi suara rongga mulutnya, tapi sekarang sudah mulai ini ya, bagus. Tidak seperti di awal-awal kan terlalu banyak ke suara hidung. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai agak bagus, sudah mulai berubah agak ke suara hidung lagi ya. Latihan makhraj entar dulu. Dari mana dia? Bawah, rasakan dia dari bawah. Dan cara pengucapannya dia sifatnya pak syiddah, tegas. Tidak tapi maka ketika ta'ud jangan tapi ada tegas dia. Kenapa dia ba? Jadi untuk mengetahui sifat huruf itu, huruf itu dimatikan, disukunkan. Ba, berarti nggak bisa lagi berjalan. Ba, apa itu artinya? Syiddah, tegas, ya kan? Nah, secara bahasa tegas, secara istilah tertahannya suara atau suara yang tidak bisa mengalir lagi, tertahan. Lawannya rokhwa. Nah, itu nanti soal sifat. Saya ini pesan ini sampailah dulu. Tapi nanti kita khusus bahas sifat. Ba. Itu kalau Hamzah. Ba. Ani ba na minal mu'nima ani a. Nah, jadi dia juga ini bagus ya metode ini, karena dia juga bisa bicara makhraj, bicara sifat, bicara hukum, tanwin kan atau nun mati kan, bicara mat, ada al-jaufnya. Itu bisa juga di copy tuh Pak. Tinggal kawan-kawan. Iya, kawan-kawan. Ani nami. Ingat ya, mimiknya gimana mimiknya? Mimiknya yang bisa ke hidung. Ani naminal mu'nima ani ya. Sekarang atau Pak sendiri latihan dulu coba. Langsung dioper-oper. Waduh. Ba. Syiddah, tegas. Terus. Ani na minal mu'mina mu'nima ani Balik-balik ya. Latihan dihafal Pak ya. Asik. ini. Asik. Iya perlu ini. Jadi terus itu sambil belajar makhraj. Masa sudah lama nggak hafal-hafal? Dari sini. Lagi. Ba. Ani na minal mu'nima ani Itu mat iwan. Kita kasih konten berapa nih Pak? Ada 10,5 ada setengahnya. 6 udah jago ini. Nah, ayo, cover siap. Apaan? Pak Ustaz. Dulu, karena belum kita jelaskan. Kapan ketemu Ba. Ulang coba Pak. Ba. Ani na minal mu'nima lagi kan? Ya. Ba. Jangan tegas.
an ani a Ani namin a terang sidaknya. an ani a namin Ani a an ani a naminal mu mu'limai tegas sudah mu. minal mu'limai an ani a. Tegas. Jadi ini ingat ya saya bilang tadi. Ingat Pak, mimiknya ini kita kaitkan dengan jauh. Mimiknya tipiskah hurufnya atau tebal? Bagaimana mimiknya? Kemudian doma dengan manyun. Jadi ini latihan untuk kita ketika kita baca Quran, sudah terbiasa kita ketika doma kita terbiasa dengan huruf doma itu manyun. Tadi Pak sendiri belum manyunnya. Kemudian karena kalau itu bisa udah, kalau i senyum karena bibirnya harus terbuka ke bawah. I i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Pak lagi i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani ani. Itu kalau tanwin berbaris fathah terakhir jadi mat iwa, jadi matnya jadi dua. Tidak an ya. Nah, Bang apa nanti kita belajar mat. Pak Sofi. I uba u an ani a na minal mu'limai an ani a. Ya. Jadi itu udah mat kan, masukkan ada ke hidung. Jadi kalau untuk huruf hamzah itu tegas. Mu, jangan mu, jangan masuknya itu idghamnya itu mu gitu. Mu, memang dia dapat terakhirnya. nya dapat tapi untuk idghamnya dia kurang. Mu, masuknya itu kurang cepat karena dia dengan syiddah tegas. Istilah kalau tentara itu kalau tegas kan kayak Pak Polisi itu. Siap kan enggak? Siap kan enggak gitu. Memang siap juga artinya tapi kok kayaknya enggak siap. Kurang tegas, kurang syiddah. I u ba karena huruf syiddah. Nah, kalau yang roha baru, yang ini baru lembut. Yang kedua, yang ha itu baru. Kalau yang huruf hamzah ini syiddah tegas. I mengawalinya itu tegas. I u ba. Coba. Nanti ada ujian nanti ya. I u ba u an ani a ani a itu ke ain jadinya. Rasakan ini. Ani a jangan ani. an ani a na minal mu'minin. Banyak salahnya itu. Minal mu'limai an anim a. Ya, jadi ke a-nya itu jangan ke ain. Iya karena itu tawasuknya karena jangan iya karena itu jadi hamzah. Kalau dia karena jadi hamzah, karena itu tawasuknya ain. Harus dibedakan. Nah sekarang masuk ke h. Ini cuma pakai sampai h aja ini, kayaknya nggak sampai atas ini. Coba yang h. H ini memang termasuk dia huruf yang banyak makan nafas. Jadi agak bahasa ambil panjang. Di mana dia H itu? Di atasnya lagi sedikit, tengah. Deketan memang sama hamzah, tapi atas sedikit. Deketan. Jangan ke dada capek, Pak. Tengah. Alir ya, ringan dia. Alir, bawahnya. Nggak ada pesan nafas. Dapat nggak apa-apa. Yang penting dapat makhrajnya dan dapat sifatnya.
Hajibah Al-Qari'ah. Alir ya. Tidak hajibah. Dapat makhrajnya, tapi sifatnya tidak diberikan, mustahaknya tidak dapat. Hajibah. Alir. Kenapa? Tuhan hadihan naminal muhlimahihan hadihan. Rasakan dia ringannya, karena dia ini ringan, lebih ringan. Karena dia rakhwa. Hanihubah Tuhan hanihah naminal muhlimahihan hanihah. Muhnya nggak dapat, rakhwanya. Muhlimahihan hadihan. Hanihubah Tuhan hanihah naminal muhlimahihan hanihah. Ya, masya Allah ya. Ada tambahan. Kalau nggak tadi setengah, nanti nyambung nggak apa. Hadihubah Ingat ya. Doma. Hadihubah Tuhan hanimah. Itu Tuhan hanihah naminal muhlimahihan. Apa? Katanya apa? 3 kali aja. Tuhan hanihah naminal muhlimahihan hanihah. Yang ke dada ada sampainya habis patah terus. Coba Pak Yogi. Hahibah Tuhan hanihahna minal muhlimahihan hanihah. Haniha yang nggak panjang nah, jadi hanya jangan tanggung kalau tanggung cuma hai tanggung dia. Jadi kayak seperti yang saya bilang, seperti orang azan itu kadang-kadang nggak betul ha. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, jangan Allahu Hahihubah. Iya. Ulang. Tuhan hanihah. Jangan langsung start. Ulang lagi dari awal. Tuhan. Nah, jangan langsung Nah. Tuhan hanihah nanihah minal muhlimahihan hanihah. Hanihubah Tuhan hanihah naminal muhlimahihan hanihah. Masya Allah, perjuangan yang luar biasa. Pak Khairul, kapan? Hahihubah Itu akhirnya ketika dia itu ya kadang-kadang ketika dia berharokat hihu, tapi ketika mati nanti hanya tidak ha betul-betul ha besar. Itu kecil. Rasakan di situ. Hahihubah Tuhan hanihah naminal muhlimahihan hanihah.